Kita berjumpa lagi Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi terkait informasi pendaftaran P3K di tahun 2024. Sudah berlangsung memang dari sejak 1 Oktober 2024 untuk pendaftaran P3K. Dan di sini Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan muncul masalah-masalah serius ya Bapak Ibu. Ini ada masalah serius pada pendaftaran P3K 2024. Dan teman-teman banyak yang mengeluh ya terkait dengan permasalahan ini. Nah, untuk itu nanti silahkan disimak Bapak Ibu paparannya seperti apa dan bagaimana tanggapan teman-teman terkait dengan pelaksanaan pendaftaran P3K 2024 ini. Untuk itu silahkan disimak sampai selesai. Admin lansir beritanya Bapak Ibu dari jpnn.com ya, pendaftaran P3K 2024 sudah muncul 2 masalah serius. Sungguh kasihan. Admin lansir dari Jumat 4 Oktober ya, berarti kemarin 2024. Nah, hingga hari ketiga Bapak Ibu, masa pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama, ini sudah muncul 2 masalah serius yang dialami sebagian pelamar tentu ya. Diketahui pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama yang dibuka 1 sampai 20 Oktober 2024 ini diperuntukkan bagi pelamar prioritas ya. Jadi pelamar prioritas guru ya, kemudian S1 D4, kemudian bidan pendidik ya tahun 2023. Kemudian X honorer K2 dan tenaga non ASN atau honorer yang masuk database PKN. Nah, 2 masalah yang muncul berkaitan dengan pelamar kategori prioritas 1 atau P1 dan honorer K2. Yang pertama adalah Bapak Ibu, ini untuk prioritas 1 ya, prioritas 1 yang bekerja di swasta. Ini tidak mengantongi izin dari yayasan. Ya, jadi diketahui yang dimaksud P1 itu kan merupakan peserta seleksi P3K 2021 yang sudah lulus passing grade ya. Tetapi hingga saat ini belum mendapat formasi. Nah, P1 ini tidak hanya guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Banyak teman-teman juga yang ada di sekolah swasta. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada seleksi P3K 2024 ini, mereka masuk kategori pelamar prioritas dan mendaftar pada gelombang pertama yang resmi dibuka mulai 1 Oktober kemarin. Nah, fakta yang mengejutkan apa Bapak Ibu? Ternyata ini hampir semua P1 yang ada di sekolah swasta ini belum bisa mendaftar P3K 2024 karena pihak yayasan tidak mau memberikan surat izin. Jadi banyak sekali teman-teman yang ada di sekolah swasta, yang mengajar di sekolah swasta ini belum mendapatkan surat izin dari pihak yayasan. Nah, jadi teman-teman P1 kesulitan. Akhirnya kan menjadi apa ya? Menjadi simalakama ya Bapak Ibu. Gitu ya, menjadi simalakama. Kalau misalnya ikut mendaftar harus dapat izin, kemudian kalau nekat memaksakan juga nanti dianggap mengundurkan diri dari yayasan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sebaliknya jika nekat, nah ini ikut pendaftaran P3K tanpa izin, maka dianggap mengundurkan diri dari sekolah tempat mengajarnya. Nah, risiko yang dihadapi cukup besar, yakni menjadi penganggur. Ya, kan sudah dipecat dari yayasannya karena nekat daftar P3K. Nah, mereka baru bisa bekerja lagi nanti setelah menerima SK P3K 2024. Itu pun jika dipastikan mendapatkan formasi dan penempatan. Kan kasihan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua apa masalahnya? Banyak honorer K2 tak mendapatkan formasi P3K 2024. Jadi tidak ada formasi. Banyak honorer K2 ya kategori 2 nih tak mendapatkan formasi P3K 2024. Ini masalah serius kedua ini hingga hari ketiga pendaftaran P3K di 2024 gelombang pertama, ternyata banyak honorer yang tidak mendapatkan formasi untuk dilamar. Ya, begitu Bapak Ibu. Honorer K2 yang tidak punya formasi ini belum bisa mendaftar ya untuk ikut seleksi P3K 2024 gelombang pertama. Menghadapi situasi ini, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia ya Sahirudin mengimbau rekan-rekannya yang tidak ada formasi untuk tetap tenang ya.
Nah, beliau juga mengatakan mereka tetap mendaftar, meminta mereka tetap mendaftar P3K 2024 sesuai arahan Panselnas CASN. Terlepas dari persoalan ada formasi atau tidak, tetapi yang wajib adalah membuat akun SSCASN. Nah, kalau tidak ada formasi maka akan masuk pada gelombang kedua, begitu ya disampaikan. Jadi dia mengingatkan rekan-rekan bahwa pemerintah dan DPR RI sudah sepakat akan mengangkat honorer yang tidak mendapatkan formasi menjadi P3K paruh waktu, gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa himbauannya tadi sebaiknya kita ikuti ya, tetap membuat akun di SSCASN dan nanti ikuti nanti tahap kedua yang rencananya tahap kedua itu di bulan November ya 2024. Oke Bapak Ibu, kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan teman-teman tadi yang tidak mendapat izin dari yayasan, kemudian juga tidak ada formasi, segera ada solusi ya, segera ada jalan keluarnya. Itu saja mungkin informasi yang dapat admin bagikan Bapak Ibu terkait masalah-masalah yang muncul pada saat pendaftaran P3K di 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.